wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3, nomor absen 13 sampai 20, kelas 11 MIPA 3, akan mempresentasikan sifat-sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dengan sifat sistem-sistem dispersi lainnya. Berikut sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Yang ketiga, elektroforesis. Yang keempat, adsorpsi. Yang kelima, koagulasi. Yang keenam, dialisis. Yang ketujuh, koloid pelindung. Dan yang terakhir, liofil dan liofob. Efek Tyndall. Pengertian dari efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul berukuran besar mampu menghamburkan cahaya yang diterima ke segala arah. Semakin besar ukuran dan konsentrasi partikel koloid, semakin besar efek Tyndall yang dihasilkan. Contoh soal dan pembahasan. Debu di dalam ruangan akan terlihat jelas saat dilalui sinar matahari yang masuk melalui celah kecil di bagian atap rumah. Sifat terjadi pada partikel debu tersebut menunjukkan peristiwa B. Efek Tyndall. Pembahasannya, ketika cahaya matahari melewati debu yang merupakan partikel koloid, maka cahaya tersebut akan dihamburkan. Gerak Brown. Pengertian gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendesperinya. Terjadi karena tumbuhan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid. Bermanfaat untuk menjadikan koloid menjadi stabil dan pencegah pengendapan. Contoh soal dan pembahasan. Sifat yang menyebabkan sistem koloid stabil dan sulit mengendap adalah gerak Brown. Pembahasan. Yang menyebabkan koloid bersifat stabil adalah sifat gerak Brown karena adanya tumbukan oleh molekul-molekul pada sisi-sisi partikel yang tidak sama. Dengan adanya sifat gerak Brown, maka partikel koloid terhindar dari pengendapan karena bergerak terus-menerus dan tidak dipengaruhi oleh gravitasi sehingga koloid menjadi stabil. Elektroforesis, yaitu peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Contoh soal dan pembahasan. Proses pergerakan partikel koloid dengan bantuan medan listrik disebut E. Elektroforesis. Pembahasan. Jika pada kutub positif, medan listrik didekatkan dengan suatu partikel koloid bermuatan negatif, partikel tersebut akan tertarik ke kutub positif medan listrik. Begitu juga sebaliknya, kutub negatif medan listrik akan menarik partikel koloid yang bermuatan positif. Proses di mana terjadinya pergerakan partikel koloid ke kutub yang berlawanan muatan dalam medan listrik disebut dengan proses elektroforesis. Absorpsi. Pengertian dari absorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain, mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan sehingga tidak terjadinya penggumpalan atau koagulasi. Contoh soal plus pembahasan. Debu dapat menarik muatan negatif elektron yang berada di udara. Peristiwa tersebut merupakan salah satu sifat koloid, yaitu adsorpsi. Pembahasan absorpsi merupakan sifat koloid di mana koloid dapat menyerap muatan dari ion-ion oleh permukaan koloid sehingga menghasilkan koloid yang bermuatan. Selain menyerap ion-ion, koloid juga dapat menarik muatan yang dihasilkan dari listrik statis di sekitarnya. Sebagai contoh, debu akan menarik muatan negatif, yaitu elektron yang berada di udara. Koagulasi adalah proses di mana rusaknya sistem koloid
yang ditandai dengan proses yang penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid, lebih besar dari 100 nm. Contoh soal dan pembahasan. Sebutkan peristiwa-peristiwa koagulasi pada partikel koloid. Beberapa contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri ada pembentukan delta di muara sungai, terjadi karena koloid tanah liat lempung di dalam air sungai mengalami koagulasi ketika bercampur dengan elektrolit dalam air laut. Karet dalam latex dikumpalkan dengan menambahkan asam format. Lumpur koloidal dalam air sungai dapat dikumpulkan dengan menambahkan asap atau debu dari pabrik atau industri dikumpulkan dengan alat koagulasi listrik dari kotrel. Dialisis merupakan sifat koloid untuk mengurangi ion-ion pengganggu dengan tidak membuat koloid bersentuhan dalam air dan tetap berada di kantong semi-permeable. Contoh soal dan pembahasan. Ion-ion pengganggu dapat dihilangkan dengan cara A. Dialisis. Pembahasan. Dialisis adalah proses menghilangkan muatan koloid atau ion-ion melalui membran semi-permeable. Koloid pelindung. Pengertian koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Berikan contoh pemanfaatan koloid pelindung. Pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar atau gula. Pembahasannya, es krim merupakan salah satu contoh koloid jenis buih dan emulsi. Bahan yang ditambahkan dalam pembuatan es krim salah satunya adalah gelatin. Gelatin adalah salah satu jenis protein yang diambil dari jaringan kolagen kulit, tulang, atau ligamen hewan. Gelatin dalam es krim berfungsi sebagai koloid pelindung yang bertujuan agar es krim tidak cepat memisah sehingga tetap kenyal dan tidak kaku atau menjaga kestabilan es krim. Koloid liofil. Koloid yang partikel terdisperinya memiliki interaksi yang kuat dengan medium pendispersinya. Koloid liofil. Koloid yang partikel terdisperinya memiliki interaksi yang kuat dengan medium pendispersinya. Contoh soal dan pembahasan, sabun, deterjen, agar-agar, dan kanji. Contoh di atas termasuk dalam koloid liofil. Pembahasan, koloid liofil merupakan jenis koloid yang fase terdisperinya dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Koloid liofil tidak akan menggumpal saat penambahan sedikit zat elektrolit. Zat terdisperi dari koloid liofil dapat dipisahkan dengan pengendapan atau penguapan. Apabila zat padat tersebut dicampurkan kembali dengan air, maka membentuk kembali koloid liofil. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila salah kata. Semoga bisa dimengerti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo panitia mungkin bilang wassalamualaikum. 1, 2, 3.